Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharih wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tiada lain tujuan kita kecuali memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap ridha dan rahmatnya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada subuh yang mulia dan berbahagia ini, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi malam dengan mengaitkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang disampaikan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi inda kulli fitrin untaqa wa dzalika fi kulli lailah." Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap buka puasa ada orang yang dimerdekakan, ada orang yang dibebaskan dari neraka, utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailah. Kalau sekiranya tidak ada sambungan hadis ini, wa dzalika fi kulli lailah, maka bisa difahami bahwa
fitr yang ada pada hadis ini adalah Idul Fitri. Tapi di sini ada sambungannya. Wadzalika fi kulli lailah. Dan itu terjadi pada setiap malam. Artinya di setiap kita berbuka ada kesempatan untuk kita bisa membebaskan diri kita dari neraka. Kita bisa meraih kemerdekaan yang disebutkan dalam hadis ini. Apa kaitannya dengan yang kita sampaikan tadi malam? Bahwa bagi orang yang berpuasa, doanya tidak tertolak. Mulai dari menahannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu adalah waktu untuk kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk permintaan itu, apapun yang kita inginkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la turaddu da'watuh. Ada 3 golongan, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Salah satunya adalah as-shaim hatta yuftir. 2 redaksi yang kita jelaskan tadi malam. Ada as-shaim hatta yuftir, ada as-shaim hina yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan ini bisa disatukan dengan hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan yang dia bergembira pada keduanya. Yang pertama, farhatun inda fitri, kegembiraan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Kaitannya dengan hadis yang kita baca tadi, bahwa lillahi utaqa, bagi Allah Subhanahu wa taala ada orang yang dimerdekakan. Fi kulli fitrin, pada setiap buka, di setiap berbuka. Bagaimana orang tidak gembira kalau di setiap dia berbuka dia ada peluang untuk mendapatkan kemerdekaan itu, pembebasan dari neraka. Tapi banyak orang yang tidak sadar. Banyak orang yang pura-pura tidak tahu. Saya tidak mengatakan mereka tidak tahu. Karena berbagai dalil hadis yang sudah disebutkan, yang disampaikan, dan mereka bukan orang baru masuk Islam. Mereka bukan hanya sekali 2 mendengarkan hadis tentang Ramadan, tentang puasa. Berkali-kali. Tapi yang mengkhawatirkan adalah seperti yang disebutkan dalam hadis bertalian dengan salat. Inna lillahi Inna rajula la yusalli 60 sanah walam tuqbal lahu salat. Ada orang yang salat 60 tahun tapi salatnya tidak diterima. Ini juga kalau kita larikan ke puasa, maka kita bisa mengatakan bahwa ada orang yang diberi kesempatan berpuasa 60 tahun tapi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya
yang kita sebutkan tadi malam. Ada orang terkenal dengan salatnya, terkenal dengan puasanya, terkenal dengan sedekahnya, terkenal dengan amal-amal kebaikannya, tapi Allah mengatakan la khaira fiha. Lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang seperti ini tidak ada baiknya. De gaga kesinna. Meskipun semua orang tahu kalau dia ahli salat, meskipun semua orang tahu kalau dia ahli puasa, ahli sedekah, banyak amalnya, banyak kebaikannya. Kenapa? Karena ada satu hal yang tidak dia jaga pada dirinya. Sama dengan sholat. Ada satu hal yang dia tidak jaga pada dirinya sehingga sholatnya yang 60 tahun itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. De nasokku batenan rokok, de nasokku batenan suju. Yang ancamannya Nabi mengatakan lau mata hada ala halihi hadihi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini mati dalam kondisi salatnya seperti ini, keadaan salatnya seperti ini, maka dia mati bukan atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalian dengan puasa mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Gembira ketika dia berbuka dengan buka puasanya dan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi fi kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap buka puasa itu ada orang yang dimerdekakan dari neraka. Bergembiralah kita dengan menghadapi buka puasa dan kita beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan doa kita pada saat berbuka puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, banyak orang yang pura-pura tidak tahu. Kita tidak mengatakan mereka tidak tahu. Seperti yang saya sebutkan tadi malam, mohon maaf kalau saya salah. Banyak orang sibuk dengan apa yang ada di hadapan orang, padahal kemoto diolona. Sibuk dengan piring yang ada di depan orang, padahal ada juga piring di depannya. Tidak menyibukkan diri dengan berzikir, tidak menyibukkan diri dengan beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktunya waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan hadis yang kalau tidak salah di khutbah Jumat kemarin diingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar lalu bergumam amin. Tapi gumamannya didengarkan oleh sahabat. Sehingga ada sahabat yang mengatakan, ada apa wahai Rasulullah? Baru kali ini engkau melakukan begini. Kamu mengucapkan amin 3 kali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan, ragima anfu mri'in. Wa fi riwayah, ragima anfu rajulin. Ragima anf diterjemahkan oleh para pensyarah hadis, khaba wa khasir. Celaka dan rugi. Ajiz, lemah. Tidak berdaya. Siapa dia? Yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun dakhala alaihi Ramadan walam yughfarlah. Yang mendapatkan bulan Ramadan lalu dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaba wa khasir. Sungguh sangat rugi. Sungguh sangat rugi.
Orang yang mendapatkan bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa beliau membuat perumpamaan dengan orang yang punya aktivitas pekerjaan jual beli, pedagang, yang mana di hari-hari pasar ramai, di hari-hari barang dagangan yang dia miliki dicari orang, tapi tidak ada yang mampir ke tokonya. Bagaimana perasaan? Rugilah orang yang punya barang yang dicari oleh orang-orang yang ada pada dirinya, tapi tidak ada yang dekat ke sana. Sama dengan ini. Waktu pengampunan dosa yang hanya sedikit dibanding 1 tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma 29 atau 30 hari, yang kita mendapatkan pembebasan dari neraka, pengampunan dosa, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ragima anf, sungguh sangat rugi orang yang mendapatkan bulan Ramadan lalu dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hadis yang kita sebutkan tadi, bagi Allah di setiap berbuka ada orang yang dimerdekakan dari neraka. Doa-doanya diijabah, doa-doanya tidak tertolak. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Yang tadi malam saya mengatakan, buka pertama kita, apa kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi malam? Waktu mulai dari menjaga, menahan, memegang, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah di bahasanya. Menahan diri, imsak, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Waktu kita berdoa sangat panjang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siaga waktu tapak keguna milau ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberi jaminan la turad, tidak tertolak. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua butuh, kita banyak keinginan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan keadaan dirinya kepada Allah sampai pada tali sendalnya yang putus. Ya. Nah, kita banyak kebutuhan, kita masih menyandarkan pada sesama, bukan kepada Allah yang Maha Kaya, bukan kepada Allah yang Maha Segalanya. Kita masih banyak bersandar kepada sesama manusia yang saya biasa mengatakan, diita engkaryalena. Ada, dia pegang apa yang kita butuhkan. Kita minta, kita berharap, dia mengatakan, degan. Tidak ada. Lalu ada zat yang marah kalau tidak dimintai. Kenapa kita tidak minta padanya? Padahal waktunya terbuka lebar sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril berbisik dan saya mengaminkan. Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, walam yudkhilahul jannah. Rajulun atau man wajada walidayhi au ihdahuma hayyan walam yudkhilahul jannah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup lalu tidak mendapatkan surga. Artinya kedua orang tua kita jangankan masih hidup, Pak,
Nabi SAW mengatakan, sampai ketika kedua orang tua kita sudah meninggal, masih ada waktu dan tempat untuk kita melakukan bakti kepadanya. Minimal dengan doa, istighfar. Ada riwayat yang menyebutkan, ada orang tidak yakin dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dia mengatakan, annali hada. Kenapa bisa? Magna butuh. Kenapa saya bisa mendapatkan yang seperti ini? Lalu dia mendengar jawaban, hada min istighfari waladika lak. Hada min istighfari man khalfak. Ini adalah berkat istighfar anakmu, berkat istighfar orang-orang yang ada di belakangmu. Mari kita jujur. Berapa kali kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar untuk orang tua kita yang telah mendahului kita menghadap Allah. Saya ingin mengulangi apa yang sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Bahwa ada seorang ulama yang mengatakan bahwa kalau seorang anak hanya mendoakan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada untuk orang tuanya 5 kali sehari semalam, itu anak masih durhaka. Tomadora kamu. Anak durhaka itu kalau hanya mendoakan orang tuanya, memohonkan ampun kepada Allah. Allahumma gfirli wali walidayya 5 kali sehari semalam. Penulis ini diprotes oleh salah seorang yang membaca bukunya. Datang mengatakan, kenapa berani mengatakan begini? Si penulis mengatakan, sini saya jelaskan. Coba, doa apa yang kamu panjatkan, mohonkan kepada Allah ketika engkau beristighfar untuk orang tuamu? Dibacalah doa yang biasa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba ulangi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai 10 kali diulangi, ditanya, capek? Tidak. Keringat? Enggak. Keluar biaya? Enggak. Kalau bisa 10, kenapa cuma 5? Kalau bisa 10 kali dalam satu waktu, kenapa cuma 5 kali sehari semalam? Apa kamu tidak melihat bagaimana ibumu ketika engkau dilahirkan? Bagaimana bapakmu ketika kamu masih kecil membutuhkan biaya? Wajar. Kalau dia mengatakan anak yang melakukan seperti itu, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya 5 kali sehari semalam, itu masih anak durhaka. Lalu mari kita melihat bagaimana kondisi kita sekarang. Anak-anak kita, atau mungkin kita sendiri, terkadang membuat orang tua kita takut bicara. Padahal ada ulama yang mengatakan, kalau ada orang tua, khususnya ibu, tidak berani mengucapkan satu kata karena takut pada anaknya, itu anak durhaka. Dan kenyataannya, di kita banyak yang begini. Seorang ibu ingin menasehati, ketika anaknya datang, tidak bisa berucap. Elok ni diaga, halnya to si pakatua itawe. Elok ni diaga, na boleh dialenai. Dia yang memberikan kita, dia yang menghidupi kita, dia yang memberikan biaya. Berat untuk kita mengucapkan, untuk menasehati. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagi saudara dan saudariku yang masih ada orang tua hidup. Ini adalah jalan menuju surga. Berbuatlah, berbaktilah. Jangankan yang masih hidup, yang sudah meninggal pun masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Bagi yang sudah meninggal, kata Nabi SAW, cari sahabat
cari orang dekatnya, hubungi. Begitu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Jibril berbisik. Beliau mengatakan, "Man zukirta indahu wa lam yusalli alaik." Orang yang mendengarkan namamu disebutkan lalu dia tidak bersalawat kepada, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amin. Orang yang mendengarkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan lalu dia tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini disebut oleh Jibril ragima anf, sungguh sangat rugi, khaba wa khasir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk mendapatkan pembebasan dari neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasar pada hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa orang yang berpuasa itu doanya tidak tertolak. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar dan doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan jamaah sekalian, saya mengharap jamaah mengingat dan menyebutkan dalam hati orang-orang yang Anda cintai yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana. Allahumma arham mautana. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana wa lahum ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.